Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua. Baik. Seperti biasa, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillah semuanya sudah sama-sama kita baca doa. Baik anak-anak semuanya, sebelum tadi kita sudah membaca doa, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita belajar. Ayo dipandu oleh Dea yang sudah saya tunjuk, silakan Dea. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan berdiri. Baiklah semuanya dipersilakan duduk lagi. Terima kasih ya Dea tadi udah menyanyikan lagu Indonesia secara bersama. Sebelum kita belajar pada pertemuan ini, saya absen terlebih dahulu ya. Jadi lebih cepat aja karena saya lihat banyak yang hadir. Siapa yang ada sekretaris? Ayuhan Bapak Sudarman satu. Ya, jadi saya sah sama Rolin dan dipindahkan lagi absen kehadirannya. Bapak semua, pada materi kita hari ini, kita tahu hari ini kita belajar mengenai apa di blok ini. Ya, hari ini kalian harus mampu memahami baik dari pengertian, dalil, ciri, dan berdalil Al-Quran atau hadis terkait dari menghindari sikap bergoyang-goyang, kemudian sikap ria atau pamer, dan yang terakhir adalah sikap semua. Nah, baik ya, sebelum kita mulai belajar, kita mau fokus. Karena saya mau fokus, kita main SBK dulu ya. Semua tolong berdiri di tempat. Seperti biasa, ya, seperti biasa, namanya gerakan semangat ya. Dandang, terus ding 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 ding, dung. Sip, se, aha, ngat, ini, se. Ayo sama-sama kompak ya. Bisa? Bisa? Oke, 1, 2, 3, yuk. Dandang, ding 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 ding, yuk. Dung. Se, Nah, siswa kalian, memang ada sebuah pertanyaan yang kira-kira dari materi hari ini perlu kalian jawab, bahwa coba di antara kalian, ya saya minta ya jawaban dari kalian agar yang lain bisa dipahami bahwa mengapa ya orang yang berpoya-poya, ria, semua itu, sikap itu jauh memperoleh dari kebahagiaan. Nah, di antara siswa saya bisa menjawabnya? Silakan. Dari sini ini, saya menjawab pertanyaan dari Bapak.
Jika hati kita diisi dengan keinginan untuk dipuji orang lain, maka kita tidak akan bisa merasa kebahagiaan sejati. Bersekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Tidak akan sekalipun kalian dapat kebahagiaan dikarenakan dia memamerkan. Apa yang bisa kita pamerkan? Toh nanti kita mati, pakaian bagus sekalipun tidak bisa kita bawa, ya kan? Kemudian apa yang perlu kita banggakan? Sikap semua memperlihatkan. Ya, jadi jawaban dari teman kalian ini cukup bagus, ya, bisa kita menambah wawasan. Ada kasih nih sebuah gambaran nih. Ini ada 3 gambaran ya, gambaran visual. Ada satu nih, kira-kira gambarnya megang apa ini? Uang ya, megang uang. Uangnya jumlah banyak atau sedikit? Banyak. Nah, yang kedua, ini ada orang apa dia? Bersedekah, dia memberikan. Dan gambar yang ketiga ini lagi ngapain nih? Oke, tapi saya mau lihat ya, apa perspektif pandangan kalian, tanggapan kalian dari 3 gambar ini. Nah, gambar yang pertama, di antara kalian kira-kira ada yang bisa menjawab gambar ini menurut kalian, pandangan kalian? Iya, bagus sekali. Silakan berdiri. Jawab saya Bapak, dan saya akan tadi terpoya-poya, orang ini terpoya-poya hanya memikirkan kesenangan dunia. Mereka suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Sikap seperti ini bisa membuat seseorang lupa bersyukur dan jauh dari ajaran Islam yang menganjurkan hidup sederhana. Iya, peluang menit. Silakan untuk kembali. Nah, ini juga ada gambar yang kedua, ya, ada kamera, ada uang, kemudian ada sekeliling orangnya. Dia sedang apa nih? Memberikan sumbangan, sedekah kali ya. Memberikan sedekah ini, ya. Tapi apa yang bisa kalian berikan pendapat ya dari gambar kedua? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Saya akan menjelaskan gambar kedua. Ya, boleh diperkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Kaya Aulia. Iya. Gambar 2 adalah hidup penuh sikap ria atau sedekah sendiri. Orang yang bersedekah kami lihat dan dipuji orang lain sama-sama berbeda. Padahal sedekah yang baik adalah yang dilakukan oleh ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan supaya dianggap dermawan. Jika hanya untuk pamer, maka pahalanya sebenarnya. Ya, tepuk tangan untuk. Jadi anak bapak semua ya, gambar yang kedua ini cukup jelas. Gambar yang kedua ini cukup jelas bahwa seorang yang mau memberikan sedekah, janganlah tangan yang memberi, tangan sendiri yang sembunyi. Benar-benar dengan ikhlas. Jangan karena dilihat orang baru mau bersedekah. Ingin mau sedekah ini, mau dia bersedekah. Tapi kalau nggak ada orang nggak mau sedekah, itu adalah hal yang salah. Yang benar adalah sedekah itu berdasarkan hati kita, ya. Berdasarkan hati kita, niat kita dengan baik-baik ingin memperolehkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya, anak bapak semuanya, di sini bapak juga akan menjelaskan ya, agar lebih memahami lebih lanjut lagi, yaitu tentang berpoya-poya ya. Jadi apa itu berpoya-poya? Adalah sebuah sikap yang menghabiskan uang tanpa ya sumber daya dengan cara yang berlebih-lebihan. Tapi ingat, dia punya harta tapi untuk bersenang-senang. Atau nama lainnya punya harta tapi untuk dihambur-hamburkan. Nah, contohnya gimana Pak? Nih biar jelas nih. Contohnya itu seorang yang mendapatkan uang saku. Kalau kalian itu uang jajan. Ya, saya tanyakan. Dia uang jajan berapa? 15.000 contohnya. Tapi digunakan yang nggak perlu-perlu. Ya, bahkan dia beli barang yang mewah-mewah. Jadi 15.000 satu hari bisa kurang. Nah, kalau misalnya kurang, ini namanya boros. Seharusnya 15.000 itu bisa digunakan, sisanya ditabung, sisa lagi untuk keperluan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, sikap ria. Nah, sikap ria. Nah, secara begini loh, ria itu dia pamer. Ya, punya sesuatu dia pamer. Atau memperlihatkan, arti yang mudah, memperlihatkan kepada orang. Ya, tapi ingat. Di sini ria itu adalah menunjukkan amal kebaikan, tapi tujuannya ingin dipuji. Kalau jadi memang niatnya ingin dipuji. Punya gelang emas, ya ada sekitar 15 karat, berat nggak tuh? Berat. Tapi sengaja tuh masalah nampak yang begini, biar nampak emas berkilau-kilau.
ya kan? Biar nampak. Terus kendaraan, jelas dia, nggak ada DK-nya, karena baru keluar dari showroom. Itu kenapa Pak? Karena baru, dinampak-nampakkan, ya kan? Katanya biasa-biasa aja sikapnya. Ya, itu contohnya ya dari pria, nah, atau memperlihatkan. Nah, yang terakhir semua apa itu semua adalah amalan yang diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain untuk mengetahui ukuran amal kebaikannya. Contohnya gimana? Tuh, seseorang yang membantu orang lain hanya ketika ada orang lain melihatnya agar dipuji. Jadi dia membantu, tapi orang lain melihatnya. Dia hampir sama dengan dia, tapi ini diperlihatkan. Nampak ini dia buat kebaikan. Ya, dia bantu sedekah, dia kalau menolong, tapi nampak orang lain, tapi kalau nggak ada orang lain, dia nggak mau bantu. Itu semua. Dilihat sama orang itu semua. Ya, jadi jelas ya perbedaan dari berfoya-foya, menghambur kerja, ria dia mempamerkan, semua itu memperlihatkan, bahkan hingga ingin dipuji. Ya. Baik, siswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan membentukkan sebuah pembelajar. Pembelajar ini kalau kita ada sekitar 30 orang siswa di dalam kelas kita, maka saya akan bentuk 6 kelompok. Nah, ini kan sudah berbentuk nih. Ya, jadi langsung aja ya kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, ada kelompok 3, ada 6 kelompok ya, ini ada kelompok 2. Tapi saya tunjuk dulu, setiap kelompok pasti ada leader, ada pemimpin, ada ketua ya. Untuk kelompok 1 saya mintakan Rizkan. Untuk kelompok 2 ya, itu ada dia. Ya, ini dia. Jadi ingat ya, apa kata perintahnya, diskusinya silakan kompromi diskusi dengan kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok 3 ya, ketuanya saya tunjuk Faisal. Ya, ini Faisal. Jadi diskusi benar-benar. Karena ini untuk Mastabikul Khairat, silakan dulu. Oke, ini ada lembar kerjanya. Ini saya bagi ya. Ini ya. Ayo diskusi, silakan. Kelompok 2. Ayo diskusi. Kelompok 3. Ya, ini kelompok 3. Kelompok 1. Saya kasih waktu ya 2 menit. Silakan dikerjakan baik-baik, diskusi dan ditulis. Nanti kita akan presentasi. Nah, kita bisa mulai. Oke, presentasinya di tempatnya di masing-masing. Biar apapun duduk, kawan-kawan bisa melihatnya sama-sama. Kita silakan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari fokus pada berfoya-foya. Apa yang dimaksud dengan berfoya-foya dan bagaimana cara meningkatkannya? Berfoya-foya adalah sikap hidup boros dan berlebihan dalam menggunakan harta atau waktu hanya untuk kesenangan pribadi. Islam melarang berfoya-foya karena termasuk perbuatan mubazir. Cara menghindarkannya yaitu dengan hidup sederhana, bersyukur atau rezeki yang ada, dan membiasakan diri berbagi dengan sesama. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang boros adalah saudara setan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara kelompok 2. Kelompok 2 katanya dengar-dengar tadi waktu diskusi ada nyer-nyernya. Kelompok dengar nih. Nih kelompok 2 mau beda sama kelompok lain ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asalan ingin mempresentasikan dalil dari dia. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, kami akan menampilkan yel-yel terlebih dahulu. Assalam kuat, 10-2 hebat, berfoya-foya, ria, sumahan, kita
Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjuti ya. Silakan buka buku catatan karena di sini saya akan memutarkan video. Anak-anak semuanya, di sini saya akan memutarkan video pembelajaran kita dari 3 bagian. Yang sikap menghindari berfoya-foya, kemudian sikap ria dan sumu'ah. Nah, ketika saya putarkan video, pastikan catatan-catatan yang penting menjadi sebuah pengetahuan yang baru itu tertuang di dalam catatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya Bapak Satria Yuna yang akan memberikan penyampaian materi pada materi ini dengan judul manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria dan sumu'ah. Baik siswa sekalian, itulah tadi videonya ya. Nah, semoga nanti catatan-catatan kalian itu lebih paham ya. Nah, sekarang jelas ya kenapa terkadang ada seorang remaja selalu kalian pernah nggak berpikir misalkan liburan ini biasanya akhir semester kemudian mempublishkan menguploadnya itu di media sosial Facebook, Instagram, tapi nggak akan kalian berpikir ya orang-orang lain itu nggak sama seperti kalian, rasanya sebagian sama kalian. Nah, itu ada unsur-unsur rianya. Kenapa memperlihatkan? Seperti ada orang terkadang nggak bisa makan enak, kalian bisa makan enak, maka hal yang perlu kita lakukan adalah hal syukur. Nah, maka Bapak pandai-pandai yang kita menggunakan media sosial, jangan nanti memunculkan sifat ria. Bahaya loh, gitu ya. Baik, itu ya. Jadi nanti di buku catatan kalian ya sebagai refleksi pelajaran kita hari ini, ya baik dari kehidupan seorang yang berfoya-foya, kehidupan seorang yang ria, kehidupan seorang yang sumu'ah, itu dicatat. Apa yang seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi perbaikan-perbaikan yang jangan sampai kita terjadi seperti itu sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya ini kesimpulan bahwa sumu'ah, ria, berfoya-foya adalah penghalang bagi kehidupan kita, ya, penghalang bagi kehidupan kita karena memang itu adalah perilaku tercela. Ada motivasi yang kita kalian, Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mencintai amal yang kecil daripada amal yang begitu besar tapi penuh dengan ria, penuh dengan berfoya-foya dan sumu'ah. Ya, lebih baik amal yang kecil daripada amal yang besar tapi hanya meriakan amal itu sendiri, jadi tidak dapat amal yang sendiri itu. Mungkin itu aja. Dan tentu untuk terakhir ya anak bapak, ada penugasan untuk di rumah ya. Bahwasannya nanti kalian refleksi tadi ya. Di sini tugas kalian dicatat, menuliskan, tulis di soal, ini penugasan kalian pribadi, menuliskan satu pengalaman pribadi atau kasus di sekitar kita yang berkaitan dengan sikap ria, berfoya-foya, sumu'ah, bagaimana cara kalian menghindarinya. Jadi ini sudut pandang kalian. Ya, tulis penugasan ini nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Demikian pada pertemuan kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah.